Apakah kamu sungguh percaya bahwa belas kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosamu? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah tentang seseorang dari Filipina yang memilih belas kasih daripada penghakiman. Efren pernah Florida. Ia melihat anak-anak yang hidup di jalanan. Anak-anak yang sering dilabeli sebagai pembuat masalah. Nakal, bahkan tidak punya harapan. Sangat mudah sebenarnya untuk mengabaikan atau menghakimi mereka. Namun, alih-alih melempar batu penghakiman, Efren melakukan sesuatu yang berbeda. Dia membuat kelas kereta dorong. Sebuah gerobak berisi buku. Dan membawa pendidikan langsung kepada anak-anak itu. Ia tidak melihat mereka dari kesalahan masa lalu mereka, tetapi melihat potensi mereka. Ia percaya bahwa mereka masih bisa berubah. Dan karena itu, banyak dari anak-anak tersebut mendapat kesempatan kedua. Kisah ini mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat kuat. Bahwa manusia lebih dari sekadar keputusan terburuk yang pernah mereka buat. Hal ini membawa kita pada Injil hari ini. Dalam Yohanes bab 8, ayat 4-5. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzinah. Mereka membawanya kepada Yesus dan mereka berkata, "Guru, perempuan ini tertangkap saat berbuat zina." Dalam hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Menurutmu bagaimana? Mereka bukan sekadar bertanya. Mereka siap untuk menghukum. Dan sebenarnya, mereka benar secara hukum. Dalam Perjanjian Lama, dosa serius memang membawa konsekuensi besar. Hukum itu menunjukkan betapa seriusnya dosa. Dan bagaimana dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi keadilan harus dipenuhi dengan benar. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidak mengabaikan mereka. Dia tidak mengabaikan hukum. Dia tidak mengatakan bahwa dosa itu tidak apa-apa. Sebaliknya, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Satu persatu mereka pergi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Inilah inti Injil. Yesus tidak menghapus keadilan. Ia menggenapinya. Karena sebenarnya perempuan itu layak menerima hukuman. Orang banyak itu juga layak. Kita pun pantas mendapatkan keadilan. Namun, daripada menghukum kita, Yesus mengambilnya atas dirinya sendiri. Itulah salib. Keadilan tidak diabaikan, tetapi dipenuhi melalui belas kasih. Dan disinilah menjadi pribadi. Kadang kita seperti orang banyak. Cepat menghakimi, cepat memberi label, cepat melempar batu. Di waktu lain, kita seperti perempuan itu. Malu, takut, dan sadar akan dosa kita. Namun Yesus mengundang kita kepada sesuatu yang lebih besar.
menerima belas kasih dan juga memberikannya. Dan disinilah kita kembali ke kisah Efren. Anak-anak itu bisa saja selamanya dinilai dari masa lalu mereka. Mereka bisa saja dihapuskan oleh masyarakat. Namun Efren memilih untuk tidak menghukum, melainkan melihat dengan cara yang berbeda. Demikian juga Yesus melihat kita. Bukan hanya dari siapa kita di masa lalu, tetapi dari siapa kita bisa menjadi. Wanita dalam Injil itu bisa saja dikenang karena dosanya. Namun karena ia bertemu Yesus, hidupnya menjadi kisah tentang belas kasih dan hidup yang baru. Jadi, saudara-saudari terkasih, dalam doa hari ini, saya mengundang Anda untuk merenungkan ini. Apakah aku sungguh percaya bahwa belas kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosaku? Karena Yesus berkata kepada kita semua, "Aku sudah membayar harganya. Sekarang pergilah dan hiduplah dengan cara yang baru." Baiklah, saudara-saudari, itu saja untuk hari ini. Jika ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain yang membutuhkan inspirasi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan saya lagi. Dan saya sangat berharap untuk melihat Anda lagi Senin depan. Dan seperti biasa, saya ingin mengakhiri dengan mengingatkan Anda semua untuk tetap terbuka pada rahmat Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan. Ya Tuhan, Engkau sempurna dalam keadilan dan belas kasih. Terima kasih karena telah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Tuhan, bantulah kami untuk menerima belas kasih-Mu dengan kerendahan hati dan membagikan belas kasih yang sama kepada sesama. Jauhkan dari hati kami keinginan untuk menghakimi, menghukum, atau memegang batu. Seperti Efren, ajarlah kami melihat orang lain bukan dari masa lalu mereka, tetapi dari potensi mereka. Dan seperti wanita dalam Injil hari ini, berikan kami rahmat untuk bangkit dari dosa dan berjalan dalam hidup yang baru. Kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.